نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, sesungguhnya termasuk dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan hal ini telah disepakati oleh para as-salafus salih, bahwa orang-orang yang beriman, mereka itu tidak sama dalam keimanannya, ya. Sebagian lebih utama dari sebagian yang lain, dan berbeda-beda serta bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka sesuai dengan ilmu dan amal saleh mereka, sesuai dengan kadar ilmu dan amal-amal saleh yang mereka lakukan. Terdapat dalil-dalil yang sangat banyak sekali dari Al-Quranul Karim, dari ayat-ayat Al-Quran yang suci, maupun dari hadis-hadis nabawi, dan juga nukilan perkataan para imam-imam as-salafus saleh, bahwasanya iman itu memiliki derajat-derajat, ya. Iman memiliki derajat-derajat dan cabang-cabang. Ia bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Nah, iman bisa bertambah dengan a'malul qalb, pekerjaan-pekerjaan hati, dan juga anggota badan dan perkataan lisan, ya. Jadi iman bisa bertambah dengan a'malul qalb wal jawarih wa qaulul lisan, dengan pekerjaan-pekerjaan hati atau amal-amal hati, dan juga pekerjaan anggota badan serta perkataan lisan. Seperti kat-ta'ati wal ibadat, seperti segala macam bentuk ketaatan dan ibadah, ya. Semua jenis ketaatan kepada Allah dan peribadatan kepada Allah SWT berupa pembenaran, ya, tasdiq, pembenaran terhadap semua yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, dan ilmu, ya, mengetahui itu semua, ya, memahami, mengetahui dengan pasti tentang hal-hal yang terkait dengan Al-Quran dan hadis, ya, ilmu yang manfaat. Ini jelas akan sangat menambah iman. Demikian juga perkataan lisan seperti zikrullah ta'ala, berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Demikian juga berdoa, ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menumbuh suburkan, akan mengokohkan iman seseorang. Begitu juga dengan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, ya. Mencintai orang-orang yang beriman karena Allah dan membenci orang-orang yang fasik atau membenci orang-orang yang kafir karena Allah. Demikian pula rasa takut kepada Allah dan raja, berharap kepada Allah, bertawakal, ya, menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segenap urusan kita yang disebut dengan tawakal. Nah, ini semua termasuk pekerjaan-pekerjaan hati yang jika ada atau terwujud dalam diri seorang mukmin, niscaya akan bertambah imannya. Begitu pula dengan melaksanakan semua bentuk sya'air, ya, syiar-syiar agama, berupa amal-amal saleh yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua akan menambah keimanan seorang hamba. Sebaliknya, iman bisa berkurang dengan a'malul qalb wal jawarih wa qaulul lisan. Bisa berkurang pula dengan pekerjaan-pekerjaan hati dan anggota badan serta perkataan lisan. Seperti apa? Kafi'lil ma'asi wal munkarat wartikabiz dzunubi wal kabair. Seperti seorang yang melakukan berbagai macam maksiat dan kemungkaran-kemungkaran, ya, dengan segala bentuknya, ya. Kemaksiatan dan kemungkaran ini akan mengurangi, akan menyusutkan iman. Termasuk pula dosa-dosa besar, apalagi, ya. Dosa-dosa besar ini sangat membuat iman itu berkurang drastis, sampai seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga perkataan lisan, seperti perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kasar, yang buruk, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan-perbuatan yang tercelah, perbuatan-perbuatan
yang rendah, ya, yang bertentangan dengan akhlak yang luhur, ini juga akan mengurangi iman. Sebab termasuk orang mukmin yang paling sempurna, keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Begitu pula ghaflatul qalb wa nisyanu dzikrillah ta'ala, lalainya hati, ghaflah, lalai dan lupa terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun akan mengurangi keimanan. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan hati yang tidak diridhai Allah seperti hasad, kedengkian, al-kibr, kesombongan, juga ujub, merasa bangga dengan keutamaan diri sendiri, dengan apa yang ada pada dirinya, entah berupa ilmu, amal saleh dan seterusnya. Wariya wasum'ah, termasuk pula riya, mencari pujian, ingin beramal untuk dilihat manusia. Juga sum'ah, yakni beramal supaya didengar manusia, supaya kebaikannya, amal salehnya menyebar dan didengar oleh sekalian manusia. Wal jahl, dan kebodohan, ya, kebodohan tentang din. Ini satu virus yang akan melemahkan kekuatan iman, ya, suatu virus yang akan melemahkan iman, yaitu al-jahl, kebodohan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tidak bersemangat mempelajarinya. Wal i'rad, begitu juga berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya. Wat ta'alluq bid dunya, dan terpautnya hati dengan dunia. Hati yang sibuk memikirkan dunia. Ini pun akan mengurangi iman. Wa qurana isu, dan juga teman-teman yang buruk, bergaul dengan kawan-kawan yang kurang baik akhlaknya, yang kurang saleh. Ini pun akan mengurangi iman. Dan begitu pula seluruh amal-amal yang talih, ya, amal-amal yang tidak saleh, ya. Ini semuanya akan mengurangi dan menyusutkan iman. Bahkan bisa mengancam eksistensi atau keberadaan iman, ya. Sebab sebagaimana fisik yang sakit, ya, fisik yang melemah karena diserang, digempur oleh berbagai penyakit atau virus atau kuman-kuman, itu bisa jatuh sakit, lemas, nggak memiliki daya dan kekuatan, ya. Dan ketika penyakit itu diobati, berusaha dipulihkan sedikit demi sedikit, mungkin akan sehat dan sembuh kembali dengan izin Allah. Tapi apabila fisik tersebut yang terserang penyakit tidak diperhatikan dan tidak diupayakan pemulihannya, maka boleh jadi lama-kelamaan akan mati, ya, akan meninggal. Maka begitu pula iman yang terserang oleh berbagai macam faktor-faktor yang melemahkan iman ini, jika tidak diupayakan perbaikannya dan tidak diperhatikan, maka lama-kelamaan ia pun bisa lenyap, bisa hilang sama sekali. Dan seorang yang tadinya beriman, kini tiba-tiba menjadi seorang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini musibah yang paling besar. Sebab matinya fisik, ini suatu hal yang pasti, setiap orang pasti mengalaminya, ya. Matinya fisik, ini bukan suatu dosa, ya, bukan suatu aib. Semua orang akan mati. Tapi matinya rohani, ya. Matinya rohani dengan hilangnya cahaya iman, dengan redupnya cahaya iman, lepasnya keimanan dari hati seorang hamba, ini musibah terbesar yang menimpa seorang manusia. Berarti kecelakaan dunia dan akhirat, serta azab Allah yang dahsyat. Semoga Allah SWT melindungi kita semua darinya. Dan satu hal yang telah disepakati bahwa ahlul iman, orang-orang yang beriman, yatafadhaluna fi imanihim, mereka bertingkat-tingkat, ya. Tidak sama, ya, bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka, sesuai dengan ilmu dan amal mereka. Sebagian orang yang beriman lebih sempurna imannya daripada sebagian yang lain. Bahkan dalam diri satu orang saja, dalam diri satu orang mukmin, tidak sama imannya hari ini dengan kemarin, ya. Kadang-kadang berubah, bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah kuat, kadang menyusut dan sebagainya. Pada diri seseorang saja, keimanan itu bertambah-tambah, tidak sama. Bagaimana dengan orang-orang lain, ya? Apalagi dengan sekian banyak manusia-manusia yang beriman, sangat berbeda, sangat tidak sama satu sama lain keimanan mereka sesuai dengan ilmu dan amal saleh mereka. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar, ya, wajilat, bergetar hati-hati mereka karena ta'zim, karena mengagungkan dan takut kepada Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan kepada Allah semata mereka bertawakal. Ini dalil yang jelas bahwa orang-orang yang beriman akan bertambah keimanannya dengan mendengarkan atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang beriman dari kalangan para sahabat, ya, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perang Uhud. Setelah mereka mengalami luka-luka dan kekalahan, maka kemudian pasukan kafir Quraisy meninggalkan mereka. Setelah itu datang satu utusan dari Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan, panglima tentara Quraisy ketika itu, memberikan ultimatum, ya, ancaman kepada kaum muslimin bahwa Abu Sufyan bersama segenap tentaranya akan balik lagi menggempur untuk menghabisi kalian. Nah, Allah berfirman mengabadikan ini dalam surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang manusia mengancam mereka atau berkata kepada mereka, sesungguhnya tentara kafir telah menggalang kekuatannya untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutilah mereka. Takutilah mereka, ya. Tetapi ancaman itu justru menambah keimanan mereka, ya. Fazadahum imana. Perkataan orang kafir tadi, utusan orang kafir tadi, membuat keimanan para sahabat bertambah. Dan mereka mengucapkan atau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Nah inilah, jadi keimanan para sahabat, ketika mendengar ancaman dan cobaan yang seperti ini, bertambah. Kenapa? Karena tawakal mereka. Ya. Karena ketika mereka menghadapi ancaman dan tantangan, maka hati-hati mereka langsung bersandar kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketawakalan dan kepasrahan mereka kepada Allah, kethiqahan mereka yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala justru menambah keimanan mereka. Dan hal ini juga terjadi pada perang Ahzab, ya, pada perang Ahzab di mana 10.000 tentara Quraisy yang dipimpin pula oleh panglimanya itu Abu Sufyan, dan ikut bergabung dalam pasukan ini kabilah-kabilah Ghatafan dan yang lainnya, sehingga jumlah tentara mereka 10.000 datang bagaikan air bah untuk menggempur kota Madinah, sementara tentara kaum muslimin hanya 3.000. Lalu mereka membuat parit yang mengelilingi kota Madinah untuk memisahkan atau menghalangi masuknya tentara Quraisy, tentara kafir Quraisy. Nah, tatkala datang 10.000 tentara, ya, yang bagaikan air bah itu, dan ini tentara terbesar yang pernah dilihat oleh kaum muslimin ketika itu. Ketika datang tentara yang sangat besar, tentara-tentara sekutu bergabung semua untuk menghabisi kaum muslimin, dan orang-orang beriman telah melihat itu semua, maka ini suatu pemandangan yang menegangkan, ya, yang sangat mencekam. Dan di sini ujian iman. Orang-orang munafik ketika melihat hal seperti itu, jantung mereka hampir copot karena ketakutan yang dahsyat dan kegentaran yang menyelimuti hati mereka. Dan iman mereka menyusut, berkurang karena takut kepada manusia, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikap orang-orang yang beriman yang sejati, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang mereka dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala orang-orang yang beriman, jadi maksud orang yang beriman adalah para sahabat, ya. Allah memuji mereka dengan al-mu'minun, orang-orang yang benar-benar beriman. Tatkala orang yang beriman melihat tentara Ahzab, tentara sekutu itu, mereka berkata, ini dia yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Apa? Ini ujian. Allah sudah berjanji, dan Rasulnya juga berjanji, bahwa kalian akan diuji, akan digoncang segoncang-goncangnya. Kalian tidak bakal bisa masuk surga dengan mudah sebelum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana yang pernah datang atau pernah menimpa umat-umat sebelum kalian. Maka para sahabat ketika melihat ujian yang berat di hadapannya,
mereka langsung teringat akan janji Allah dan Rasulnya, maka mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya, yaitu ujian yang berat, tantangan dalam membela agama Allah, dan juga pertolongan Allah setelah itu. Jadi mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul, yakni ujian yang pasti akan menghadapi orang-orang yang beriman, dan pertolongan Allah yang pasti akan berpihak kepada orang-orang yang beriman. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Sekarang terbukti apa yang dijanjikan Allah dan Rasul terlihat di depan mata, ya. Maka mereka berkata, wa sadaqallahu wa rasuluh, sungguh maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan ujian yang berat ini tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan taslimnya, ya, penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat-saat ujian yang berat, di situ iman bisa berkurang, bisa jatuh, bisa terpuruk, dan bisa bertambah kuat. Ya. Maka orang-orang yang sabar dan tabah, bertawakal kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah, berharap jalan keluar dari Allah, justru ujian itu akan menambah iman. Tapi orang-orang yang lemah keyakinannya kepada Allah, bersandar kepada sebab-sebab fisik, lupa kepada pertolongan Allah yang gaib, maka ketika ada ujian yang ringan pun, mereka akan terpuruk keimanannya, goncang keyakinannya, dan menjadi menyusut tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala.